We're keeping a very close eye on that column of Russian vehicles. Comes as Russia intensifies efforts to control the eastern part of Ukraine. Moscow. Russian forces are stepping up their offensive to take territory in the eastern region of Donbass. Had set his sights on capturing the city of Kharkiv. Kuzhivka was in the way. Ukrainians are going to have to hold on in the Donbass under the pressure that they are currently suffering. And then also, do you think that Russia needs to be removed from the G20? On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20. That was raised today. Nah, Badis, ternyata invasi Rusia atas Ukraina membuat KTT G20 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya, fokus KTT G20 terbelah. Mau nggak mau, selain agenda yang dibahas, ternyata harus membahas efek domino akibat invasi Rusia atas Ukraina. Perang kedua negara ternyata telah membuat perekonomian global terdampak secara signifikan. Banyak negara di seluruh dunia yang saat ini mengalami inflasi besar untuk biaya kebutuhan pokok masyarakatnya. Rusia dan Ukraina adalah produsen komoditas penting dan konflik ini telah mendorong kenaikan harga di seluruh dunia, terutama untuk minyak dan gas alam. Harga pangan juga telah meningkat tajam karena terhambatnya pengiriman gandum dari Ukraina dan Rusia yang menyumbang 30% dari ekspor global. Sanksi yang diberikan negara barat terhadap Rusia juga mempersulit pergerakan perdagangan di wilayah tersebut. Alhasil, membuat pertumbuhan ekonomi di Eropa menjadi lambat. Tentu saja Badis, pertumbuhan yang lebih lambat di Eropa dan ekonomi global akan sangat merugikan negara Asia yang mengandalkan ekspor. Kita lihat bahwa ketegangan geopolitik ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global hingga terseret ke KTT G20 di Bali. Tentu kita tahu Rusia adalah negara anggota dan diundang di ajang tahun ini. Namun akibat invasi Rusia atas Ukraina, ternyata banyak sekali negara barat anggota G20 yang menolak kehadiran Rusia di ajang tahun ini. Aduh, wah. Badis, ternyata hal ini mengakibatkan tarik ulur antara negara anggota yang pro ataupun kontra terhadap kehadiran Putin atau Rusia di KTT G20 kali ini. Nah, Indonesia pun menjadi sorotan dunia selaku presidensi G20. Pada pertemuan Menteri Keuangan G20 di Washington DC di bulan April 2022, pejabat tinggi keuangan Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada walk out atas bentuk protes mereka terhadap Rusia. Administrasi Joe Biden pun juga telah menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin seharusnya tidak ambil bagian dalam KTT G20 mendatang. We have certainly seen those reports, and the president has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20. We have welcomed the Ukrainians attending or invitation to attend the G20. It is 6 months away, so we don't know how to predict. We can't predict at this point what that will look like. I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Namun ternyata banyak juga negara anggota yang tidak setuju dengan pernyataan negara barat yang menolak kehadiran Rusia di KTT G20. 20国集团是国际经济合作的主要论坛，汇聚了世界主要经济体。俄罗斯是重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的成员资格。 Wah, cukup pelik ya Badis, ternyata Indonesia memiliki dilema besar sebagai presidensi G20 kali ini. Namun terlepas dari segala tekanan yang akan mengganggu jalannya KTT G20, Indonesia memilih bersikap netral. There is a strong condemnation regarding the war in Ukraine by Russia, but all members is actually underlying the need for us to be able to continue maintain G20 cooperation and the importance of multilateralism. Nah, Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa Rusia dan Ukraina akan diundang untuk hadir di forum KTT G20 akhir tahun 2022. Dalam konteks inilah,
Maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Sikap tegas Indonesia untuk tidak goyah di bawah desakan negara-negara anggota untuk menolak kehadiran Rusia di KTT G20 ternyata menjadi sorotan publik, Badis. So the UK wants to support Indonesia in its presidency of the G20, and that's the first thing that I'd say. That I think Indonesia set a great agenda for the G20, as I was just saying, and we want to help Indonesia keep focus on that while also addressing the question of Ukraine. Terlepas perbedaan pandangan perihal ketegangan antara Rusia dan Ukraina, kemungkinan pembicaraan damai antara kedua negara di G20 kali ini menunjukkan bahwa G20 lebih dari sekedar forum ekonomi. Contohnya pada KTT G20 2016 di Hangzhou, China, Amerika Serikat dan China sepakat untuk meratifikasi perjanjian Paris Climate Change. Tujuan dari kesepakatan ini adalah menjaga pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celcius dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca di masing-masing negara. Lalu pada KTT 2014 di Australia, para pemimpin negara berjanji untuk memerangi Ebola di Afrika Barat. Negara anggota G20 juga berkomitmen memberikan kontribusi keuangan, tim, dan personel medis yang memenuhi syarat dan terlatih, peralatan medis dan pelindung, serta obat-obatan dan perawatan. KTT G20 di Berlin, Jerman 2017 juga membahas kesepakatan tentang kerjasama anti-terorisme hingga genjatan senjata terbatas Amerika Serikat dan Rusia di Suriah. Harus diakui bahwa KTT G20 kali ini berbeda dengan G20 di tahun-tahun sebelumnya. Selain pembahasan untuk bangkit dari pandemi COVID-19, ternyata isu perdamaian politik atau dunia menjadi sorotan bagi negara anggota dan juga publik. Dan apa saja sebenarnya terobosan atau kebijakan yang dihasilkan dari G20. Dan apa pula dan sejauh apa realisasi dari pembahasan G20 yang berdampak bagi Indonesia dan juga dunia. Jangan sampai forum ini hanya merupakan pertemuan para pimpinan yang hasilnya tidak berdampak langsung untuk masyarakat dunia. Untuk itu, saksikan di episode-episode berikutnya di Tominomics.